minta bantuan Miss Yuni katanya gitu kan. Aku bilang ya udah nyoba kesini kan. Tadi kamu bilang sama aku telat pulang rumah 10 menit $100. Ada buktinya nih. Kalau udah saya. nggak percaya aku nggak percaya harus ada Sayang, bukti. coba buka. Telat pulang $10 10 menit 100. Mecahin barang-barang, anaknya yang mecahin 100. Padahal anaknya yang mecahin loh, bukan aku. Hei, ini majikan kan Yang dulu. maksud aku adalah karena kamu pernah melakukan kesalahan, dia jadi seenaknya sendiri. Pas ada kasus ini aja, dulu nggak berani. Dulu kan aku selalu ngelawan kan. Dia nyuruh pulang jam 8, aku pulang setengah 9, nggak masalah. Pas ada kasus ini aja, Miss, dia jadi bener-bener. Oh iya, balas dendam. Majikan balas dendam sekarang. Nggak, Miss, ditambah dia kan dicerain sama lakinya. Oh, majikanmu yang cewek itu yang polisi? Itu lakinya aja udah. Makanya kan lakinya bilang, udah cari majikan aja, nggak usah di situ. Itu dia. Ya bisa, karena sekali lagi aku selalu bilang sama kalian semua, lewat sudah kasus kriminal ringan, apalagi jual beli, itu tidak boleh loh, sama sekali. Kenapa aku selalu bilang? Nah ini Miss, aku itu paling nggak ngeh kalau ada orang. Dia sekarang mainnya denda-dendaan. Anaknya mencahin lampu yang dipotong gaji. Didenda berapa saya? $100. Telat nganter les 10 menit $100. Wah, itu loh Miss, ada rekodnya kan? Sama telat gajian. 1 bulan berapa banyak dendanya? Kemarin tuh 2 kali 180. Gara-gara kan anaknya mecahin lampu. Dibagi dua. Padahal kan anaknya udah ngaku itu aku yang mecahin, tetap aku yang dipotong gajinya. Katanya nggak becus, kamu kerja. Lah aku bilang, anakmu udah masuk kamar, aku nggak tahu yang nggak cek. Anakmu mecahin, dia nggak ngomong, aku mana tahu. Aku yang salah katanya, cek nggak becus. Anaknya umur berapa? 11. Udah gede loh. Anaknya udah kayak ini emaknya sendiri loh sama dia. Sama aku tuh kan dia nangis-nangis, aku bilang aku nggak tahan sama makmu. Aku bilang aku tuh bisa gila kalau tetap di sini. Tapi aku dengerinnya bisa gila loh, Dok. Itu gila, Miss. Sekarang Miss percaya nggak? Itu CCTV, Miss. Di atas kamarku gini, Miss. Jadi pasnya Di atas. ranjangnya Kan dia. kamarku gini kan, CCTV gini. Gini CCTV tuh. Maksudnya apa itu? Nggak ngerti. Kan aku nanya, why you put the CCTV inside there? I said, you can put here, right? If you want to see you, doctor. If you put it there, that means you want to see me, Mama. Why you need to like that? She said, no, I just want to see my doctor. Padahal anaknya nggak tidur di situ loh, Miss. Anaknya tidur sama maknya. Aku tidur sendiri. Itu yang buat aku bilang, aduh, nggak tahan aku. Why? Bawa. Stres aku banget, serius. Dulu waktu ada suaminya kalau marah. Oh, hayang. jangan balik badan. Kami Makanya aku bilang, walaupun nggak tahu dia ke depannya. Kontraknya kurang berapa bulan? Oh. Bulan November sini. Fungsi tadi mau memang. Sabarin Mbak, sabarin. Oh, recheck ah. Oh, mama koi lah. Masalahnya nggak bisa cari majikan. Ya,我之前做老闆都寫咁樣冇問題。Nggak bisa改咯。咁講俾佢聽，係啦，講俾佢聽咯，唔好改咯，冇所謂。唔知喎，個工人走咗，唔知喎，我頭先唔知喎。啊，阿 Janeta，你打電話俾 Becky 啊。Jadi karena gara-gara itu aja. Iya. Pokoknya dia tuh memperlakukan aku tuh tadinya walaupun ada kasus pas dia belum cerai sama suaminya, kan aku kan dilindungi sama bapak. Bapakku kan sayang banget sama aku kan. Cuman dia kan udah cerai 1 tahun yang lalu itu. Itu majikan perempuanku malah ganas ya. Gila. Serius, Cek. Kalau bukan aku kayaknya nggak ada yang bertahan. Di situ tuh, Cek, sebelum aku tuh udah ada 7 orang. Sebentar. Sebenarnya kamu yakin kamu tidak jualan? Enggak jualan, Miss. Aku berani sumpah nggak jualan. Kita cuma duduk di KSWB lagi beli di tempat orang yang biasa jajanan itu loh. Temanku datang, aku kan biasa masak di rumah kan, karena dia juga ngebolehin aku masak di rumah. Aku tuh bawa kepiting yang di itu loh, ditaruh di aluminium foil itu yang plastik gitu kan.
Aku teng pakai plastik. Temenku dateng, dia ngasih duit 100 bayar utang minggu kemarin Tatadong kan. Nah di situ yang dia kira aku jualan tuh. Sebenarnya Intinya bikin kesaksian itu dia cek. si makanan itu udah dibawa sama orangnya, padahal orangnya belum masih duduk di situ. Cuma Aku dianya bilang yang kan sama jadi pengadilan saksi. kan kalau emang perlu aku hadirin 3 saksi. Cuman ditolak, Cek. Dianya maunya yang ngasih duit 100 itu. Padahal aku udah konfirmasi sama KJRI. Aku udah sewa pengacara sendiri. Dari pengadilan udah mau ngelindungi temankunya nggak mau. Bilang agent yang ngelarang, bilang ini kan aku bilang, majikanmu nggak bakal bisa berkutik karena KJRI mau bantu aku. Ya nggak? Kamu nggak bakal diinterminate. Kalau dia berani interminate kamu, pihak pengadilan untuk di mereka. Soalnya udah ada suratnya, Cek. Udah ada suratnya, Miss. Nggak. Terus temenmu kenapa jahat banget sama kamu? Intinya kamu bantu dia bayar utang, sekarang kok malah kamu yang dimakan. Ya nggak tahu itu dia lah, Miss. Stres beneran. 2 tahun, Miss. Bolak-balik imigrasi nggak Mana? tahan. Kaulun B atau? Kaulun B. Kaulun B. Kaulun B kan tiap bulan lapor kan. Cuman pengadilan tuh baru 2 bulan yang lalu ya. Iya, 2 bulan. Selesai. Cuman karena banding? pengacaraku tuh nggak puas karena nggak ada bukti, Miss. Bukti yang mereka foto itu bukti jualan orang-orang. Dia jadiin bukti buat nyudutin aku Kan gitu loh. kalau seumpamanya jual tuh fitting, otomatis tempatnya kan aluminium foil. Oh. Otomatis kan ada aluminium foil yang belum dipakai kan. Nah. Itu kan nggak ada. Itu Ini yang mau tau jadi- nggak plastik Kamu es pengacara bayar berapa? 800 kemarin tuh. 800. Sekali sidang itu. Sidang kan 2 kali. 3 kali itu, 3 kali sidang aku. 3 kali sidang. Aku kan nggak apa-apa kan karena emang aku nggak ngerasa salah, Miss. Kalau aku jualan Dia itu nggak puas, karena nggak ada yakin bukti lain. karena nggak bukti yang mereka foto itu nggak akurat, Miss. Masa kepiting tempat plastiknya plastik sambal itu mana muat kan? Plastik sambal itu Miss yang dibahas itu. Aduh, beneran kalau dianya mau mah aku tuh menang, Miss. Aku udah confirm karena pengacaraku juga ini yang mereka tuduhkan Jadi, ini tadi nggak bener-bener pengacaranya akurat dia tuh gitu udah loh. yakin banget kita bakalan menang karena buktinya nggak ada gitu. Pusing aku tuh serius, Miss. Majikan dia juga kan udah Udah ngasih saksi. kesaksian, Ya, saya tahu majikan. dia masak di rumah dia bilang gitu. Halo? Cuman itu kayak di sananya itu dia bilang ya itu majikan kamu cuma pengen nindungin kamu doang aja gitu. Tapi ya enggak juga, memang Iya. kalau Nah, enggak itu ya dia. enggak gitu. Masa katanya dia masih inget betul kamu ada kepiting berapa, ada kepiting berapa. Terus dia majikan kan masih ingat majikan dia itu. Majikan kan daya ingatnya tuh 100 kali lipat dari aku ingat. Dia tuh otaknya tuh, yang perempuan tuh. Kata majikan saya tuh polisi, memori saya itu kuat kata. Soalnya kan dia ikut sidang waktu kemarin. Oh, sebenarnya majikanmu sudah bantu kamu Udah, banyak ya? Udah, bantu di situ Soalnya pengadilan. dia berat sama anaknya nggak bisa malah Anaknya sama dia. nggak mau, Terus kamu kan masih sekarang tetap renew sama dia kan? nggak mau. Kalau sekarang masih Iya, lebih baik sampai, ini. Bukan. Sampai gini kan. Kalaupun kamu pulang Indonesia, setidaknya kamu tuh tidak di backlist gitu aja loh. Paham nggak maksudku? Menurut pendapatku lebih baik kamu terus aja sama majikan ini sampai pada akhirnya kamu tidak kuat. Sampai sidangmu selesai. jadi sidangku tuh pas aku finish kontrak, Miss. Makanya tetap renew sama dia loh. Kalau enggak, kamu tetap sidang tanpa visa, sayang. Visanya dari imigrasi berarti. Iya. Mm-mm. Cuman nunggu bisa Dan kamu nggak punya uang. Saat kamu tinggal di luar, kamu nggak boleh bekerja. Tapi kalau kamu renew sama dia, jadi kamu akan tahu renew sama dia, continue sama dia. Kamu masih dapat uang, kasarannya orang ngomong. Tapi saat kamu tidak renew sama dia dan kamu masih digantung, kamu tidak boleh bekerja loh. Dan kasusmu ini tidak tahu berapa lama loh. Kamu aja udah jalanin 2 tahun loh. 2 tahun. Dan masih banyak lagi anak-anak di luar sana itu kasusnya sampai bertahun-tahun, 3-4 tahun belum selesai. Ingat kasus pemerkosaan anak Filipina berapa tahun? 2017 sampai sekarang belum beres. Apakah kamu bersedia nganggur segitu lama? Lek kamu bilang bersedia ya nggak apa-apa, keluar aja. Tapi menurutku lebih baik kamu renew saja dulu. Ini dulu Kuat-kuatan. Aduh, aku udah edan, Miss, sumpah. Ya, kamu milih edan di dalam atau edan di luar? Edan di dalam itu gila, Miss, sumpah. 6 tahun loh aku bertahan, Miss. Iya, ngerti. Karena sekali lagi aku tidak tahu majikanmu. Kalau aku tahu majikanmu bisa dikondisikan. Masalahnya kan aku nggak tahu, sayang. Tapi lek kamu keluar, kamu sanggup hidup di luar. Karena kalau kamu cari majikan baru itu tidak akan bisa jamin kamu. Karena belum Dan tahu visamu kan. nggak bisa turun.
Selagi kamu kasus, visamu tidak bisa turun. Maksudnya Miss Yuni tuh kalau misalnya aku kan banding kan bulan 11 Hmm. tanggal 18. Hmm. Itu nggak akan selesai hari itu gitu loh. Masih ada. Tidak ada jaminan bahwa kamu hari itu juga selesai. Kalau masih ada lagi. Pemerintah membanding lagi. Kamu kan sekarang kamu yang banding. Iya. Kalau menang selesai. Kalau nggak menang Oh, masih ada banding next lagi. Iya iya Permisi, saya mau dong. pulang dulu. Terima kasih Mbak ya. Enggak, saya 3 bulan lagi, tolong Iya, bantuin siap, saya siap. ya. Ya. Waktunya cuma 3 bulan. 3 bulan lagi, masih ya. cepet. Siapa sih ini loh? Dulu 1 bulan langsung dapat. Nggak usah takut. Udah, saya- Masih ada waktu. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Ini Dini dulu ya. Oke, oke Bapak sayang, Bapak sayang. Paham nggak sayang? Paham. Jadi bukan jaminan kamu banding itu kasusmu selesai. Tidak. Kamu lu 2 tahun. Sekarang kalah banding. Banding kalau pemerintah juga menuntut kamu balik. Kalau semuanya kamu menang, terus pemerintah mau banding lagi gitu. Iya. Jadi panjang lagi kan. Sekarang yang banding kan bukan kamu sayang. Pemerintah juga bisa banding dong. Kan hak pemerintah juga. Dan nggak mau dong pemerintah kalah. Malah iya benar. Makanya Jadi- waktu kemarin itu biar bagaimanapun tetap kamu sama lagi. Iya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kamu sanggup siap tinggal di luar? Kalau bilang kamu sanggup tinggal di luar, saya rasa pemerintah akan jamin kamu hidup di luar. Tapi kamu tidak boleh bekerja. Itu. Maksudnya tinggal Berarti di luar KTP tuh kasusnya OS gitu. Ya Apa? enggak OS. Paper. Bukan. Kamu bermasalah. Oh. Jadi kamu tiap bulan sama kayak sekarang selalu ke Kalun B. Tapi masalahnya kan kamu nggak boleh kerja. Sampai kamu ketangkap kerja malah di penjara. Tapi kalau sekarang kamu bekerja dengan majikanmu, nggak ada masalah. Karena dia majikanmu. Paham nggak? Jadi ada 2 kemungkinan gitu. Kalau kamu renew sama dia, visanya pasti turun. Kamu tetap kerja, tetap dapat gaji, tetap sakit hati, tetap nelangsa. 1. Kedua, kalau kamu keluar dari situ, cari majikan lagi, apakah bisa? Bisa. Tapi visamu tidak akan turun sebelum kasusmu selesai. Dan selama menunggu kasusmu selesai, kamu tidak boleh bekerja. Like kamu ketahuan, maka kasus kriminal kamu double. Jualan plus ilegal. Tapi kamu bukan OS. Kamu juga bukan overstay. Tapi kamu tidak dibiayai oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya, kalau kamu hidup di luar 1 tahun nggak ada masalah. Kalau kasusnya sampai 3-4 tahun, siapa yang bisa jamin? Kamu KTP-nya diambil Kalun B kan? Ada. Oh, nggak KTP, diminta? KTP paspor semua ada. Oh, nggak diminta sama mereka? Mereka udah ngasih semua, udah ngasih. Berarti Karena kemarin juga kan visaku kan habis kan. Renew, maksudnya Extend. itu Bisa. dapat juga. dapat karena majikan itu. Masih majikan yang sama sih ya. Kan kemarin sama dengan anak yang nyuri ayam di restoran di supermarket itu. Hah? Ada. Anak yang nyuri ayam sama coklat di restoran itu ada. Kan di Allah. YouTube masuk kan? Masuk di YouTube kan? Dengar nggak yang nyuri ayam itu? Dia tidak jujur sama aku. Dia finish kontrak, cari majikan ke aku, proses selesai, tiba-tiba kita dapat telepon dari imigrasi. Kalau si A ini bermasalah dengan imigrasi, aku bilang nggak mungkin dia finish kontrak, nggak mungkin. Kita banding, karena saya tidak terima anak saya dibilang pencuri. Ternyata keluar semua surat-suratnya dia nyuri. Dia bisa tunggu visa di Hong Kong dengan majikan yang sama. Aduh, lihat. Jadi kasusmu ini kriminal ringan, punyamu ini kriminal ringan. Kalau dia mencuri sudah kriminal berat, tapi dia majikan kalau nanggung, dia mau renew tetap bisa tinggal di Hong Kong. Bisa tinggal gitu. Bisa, Jadi kalau semuanya dia finish pulang dulu nih, nggak bisa tetap. nggak bisa ya. Tetap bisa. Kan kriminal. Sekali lagi kriminal, apapun itu namanya kriminal. Oh, stres beneran. Aduh. Makanya sekali lagi transaksi di MTR di manapun sekarang itu difoto. Sebenarnya bukan sekarang ya, dari lama. Cuman kan nggak ada yang expose. Kenapa sih akhir-akhir ini aku expose? Biar kalian yang lain hati-hati. Bukan maksud itu nyebar no aib, tidak. Karena mukamu nggak ada, siapapun nggak ada. Itu pelajaran. Kalau ketemu patah dong atau apapun bukan punyamu, jangan diambil. Dek Kalun B, Dek Wanca itu banyak anak-anak kasus gara-gara patah dong. Gara-gara ATM dipinjam, semua kena.
nggak lapor nggak apa-apa, yang penting bukan ATM-nya. Yang ATM sama KTP. Kalau Pak Tadong kalian kan nggak register, beda sama kita. Kalau kita kan register. Iya. Jadi kalian mungkin beli Pak Tadong ya udah hilang, beli lagi hilang, hilang lagi. Iya, iya. Paham nggak? Tapi akan ada aplikasi yang otomatis itu. Aku daftar itu. Nggak apa-apa, kan bukan kamu. Seandainya dia yang pakai, dia yang di penjara. Paham nggak? Bukan kamu pemakainya. Tapi kalau kamu ATM, karena ada namamu connect sama KTP-mu, hati-hati. Paham nggak maksudku? Iya, ATM hilang kemarin, anak diborgol di bandara loh. Ini tidak bercanda loh. ATM-mu hilang, yang nemuin dia. Terus dia dibuat transaksi, scam. Iya. Itu kan bukan dia, kan kamu yang dikejar. Iya. Karena namamu. Nah, dianya juga dikejar karena dari CCTV kelihatan. Tapi kenapa kamu ATM-mu hilang nggak lapor polisi? Nggak lapor, oh iya. Mas. Paham? Paham. Jadi hati-hati sekali. Kenapa? Sekarang aku up penipuan, keluar semua penipuan. Aku up KTP hilang, ATM hilang, semua kan naik semua. Engkau utang bank kabeh, utang bank aku kadang-kadang yo ngeluh. Paham nggak maksudku? Iya, paham. Jadi di YouTube ini apa sih gunanya? Pelajaran buat yang lain kali, hati-hati. Yang sudah terjadi kita nggak bisa. Iya lah Mas. Kita nggak bisa. Aku marah sama kamu kok, kamu bodoh nih, goblok ini, percuma. Sudah terjadi. Yang bisa aku lakukan, kamu jangan melakukan. Mau transaksi uang juga hati-hati. Transfer sama transfer itu juga bahaya. Makanya kalian online buy online itu hati-hati. Ya kan aku selalu ngomong hati-hati. Nggak ada masalah, cuman kena bermasalah. Karena apa? Mereka juga cari orang Indonesia, pegawai juga yang bisa bahasa Indonesia ngeceki Facebook kalian. Iya. Sekali lagi, kenapa Mbak Kontring tidak berani keluar, tidak berani merekam? Karena kalau Mbak Kontring kena semua. Kalau aku kan beda, karena aku izin sama kalian. Iya. Boleh, hati-hati telepon saya, jangan nyebut ini itu karena masuk YouTube dan Facebook. Karena aku izin. Kalian mau komplain sama aku lah, wong kalian sudah tak tanyain kok. Iya. Paham nggak maksud? Paham. Tapi kalau Mbak Kontring itu tidak boleh mendapatkan bayaran lebih dari gaji dia. Kalau dia dapat bayaran dari YouTube, dia tidak boleh. Paham nggak maksudku? Paham. Makanya banyak anak yang salah sangka kenapa Mbak Kontring tidak mau membantu. Bukan mau nggak mau membantu, tapi kan aturannya salah. Tidak seperti itu. Makanya aku selalu ngomong, ada dua cara. Curhat sama Mbak Kontring, tidak di-up. Curhat sama saya up. Tujuannya apa? Kalau Mbak Kontring melindungi kalian, aku juga melindungi kalian, tapi caranya berbeda. Kalau aku ini, kamu kayak gini nih, Dek Jobokono ternyata masih banyak loh, Dok. Bukan kamu tok. Banyak. Kamu kapan ke Kalun B lagi? Enggak, udah enggak. Udah nggak ada. Udah Renew selesai. cuma Tinggal nunggu banding banding ini. doang. Udah. Iya, berarti kamu kalau sudah selesai, kalau renew sampai 10 tahun, 20 tahun sama majikan ini tetap aman. Tapi kamu sekali ganti majikan, kelar. Nggak bisa ya berarti. Sekarang kamu milih extend, hidup sama dia, atau kamu tinggal di luar, itu aja terserah kamu. Aduh, kalau tinggal sama dia beneran gila nih, sumpah. Nah, menurutku kan lebih baik kamu terus sama dia, banding kalau kamu menang, ya udah nge-break aja pulang Indonesia, cari majikan lagi ke sini. Paham nggak? Tapi kalau kamu belum tentu, jangan hidup di luar. Tunggu kasusmu selesai. Karena aku yakin pemerintah tidak akan membiarkan kamu menang seenaknya sendiri. Itu dia yang jadi nggak kepuasannya pengacaraku tuh bilang gini, yang mereka tuduhkan itu tuh sebenarnya nggak kuat, cuman karena dia powernya. Hah?